Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi ke video aku, Siti Siva Akmalia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait penyakit akibat kerja nih teman-teman, atau PAK. Nah, apa sih itu PAK? Mari simak baik-baik ya. Pekerja dalam melakukan pekerjaan terdapat bahaya potensial yang dapat mengaruhi kondisi kesehatannya. Bahaya potensial di tempat kerja dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa gangguan kesehatan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka. Penyakit akibat kerja dapat dicegah, namun bila terlambat untuk diketahui, akan timbul gangguan kesehatan yang lebih berat dan akan lebih banyak berdampak pada komunitas pekerja. Hal tersebut akan meningkatkan biaya pengelolaan kesehatan dan penurunan produktivitas kerja. Adapun definisi dari penyakit akibat kerja menurut Organisasi Kesehatan atau WHO. Penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Adapun definisi penyakit akibat kerja menurut Simakmur tahun 1985. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial, oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Kepadanya sering diberikan nama penyakit buatan manusia atau man-made disease. Sedangkan menurut Simposius Internasional oleh ILO dalam Anizar tahun 2009, ada beberapa jenis penyakit akibat kerja, yaitu yang pertama ada penyakit akibat kerja atau occupational disease. Penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Yang kedua, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Penyakit mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Yang ketiga adalah penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population, yaitu penyakit yang terjadi pada populasi pekerja. Adanya agen penyebab di tempat pekerja namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk untuk kesehatan. Kemudian penyakit akibat kerja memiliki kriteria umum, yaitu ada hubungan pajanan spesifik dengan penyakit frekuensi di komunitas pekerja lebih banyak dibandingkan pada masyarakat umum, dan penyakit tersebut dapat dicegah. Faktor resiko penyakit akibat kerja adalah bahaya potensial di tempat kerja yang meliputi yang pertama pajanan fisika, yaitu bising, suhu ekstrim panas atau dingin, kemudian radiasi dan getaran. Kemudian yang kedua pajanan biologi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang ketiga ada pajanan kimia seperti pelarut organik, merkuri, pestisida, logam berat, dan lain-lain. Yang keempat ada pajanan ergonomi, yaitu faktor beban maupun gerakan berulang, posisi janggal, desain alat, dan tata letak area kerja yang tidak tepat. Yang kelima ada pajanan psikososial, yaitu seperti beban kerja, hubungan antar rekan kerja. Nah, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kapasitas individu terkait stresor psikososial.
Kemudian peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama ada Pemerintah Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kelima, ada Keputusan Menteri Tenaga Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program pengendalian pekerjaan terhadap penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama di sini ada pelaporan kecelakaan kerja karyawan atau pekerja. Nah, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan atau pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua ada pengajuan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Untuk mengajukan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja, pihak perusahaan dapat menggunakan laporan tahap 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan. Yang ketiga, kewajiban perusahaan menjamin keselamatan kerja. Keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat perkakas di tempat di mana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan atau tempat kerja tidak boleh mempraktekkan diskriminasi atau SARA. Dasar etika tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Yang pertama, teori ultitresme. Yang kedua, teori peontologi. Yang ketiga, teori keadilan. Nah, yang kelima ini ada kewajiban memberi gaji yang adil. Yang keenam, ada perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Alhamdulillah, sampai juga pada slide yang terakhir dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Stay healthy and stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.